Halo Budum, dan selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk saat ini kita ada di kelas KB yang sama tentunya untuk membahas recap MPL Filipina di week yang kedua. Seperti biasa tentunya aku akan membacakan skor recap terlebih dahulu sebelum nanti kita bakal langsung menuju ke pembahasan masing-masing match dan momen-momennya tentunya. Karena balik lagi recap Indonesia udah kita laksanakan, recap Filipina juga bakal kita buat. Namun sayangnya untuk recap yang week yang pertama, kenapa gua nggak bikin? Karena waktu itu lagi hektik waktunya. Jadi gua nggak sempat untuk bikin, nggak keburu waktunya dan keburu mulai untuk week yang kedua. Tapi kalau begitu bakal kita bacakan dulu nih untuk recap hasil week yang kedua. Yang pertama ada RC Filipina yang menang terhadap TNC 2-0, lalu ada Eco Filipina yang menang atas Brand Esports 2-0. Selanjutnya ada Onyx Filipina yang menang terhadap NXP EVOS 2-1, Eco Filipina yang dikalahkan oleh Smart Omega 1-2, dan juga Blacklist International yang menang telak 2-0 melawan Brand Esports. Pada hari terakhir, ada Onyx Filipina yang ternyata secara mengejutkan mengalahkan RC Filipina 2-0 tanpa balas. Serta TNC yang lagi-lagi harus kehilangan poin secara penuh dari Smart Omega dengan skor 0-2. Dan sama seperti recap MPL Indonesia, aku juga akan menunjukkan inilah dia untuk hasil standing sementaranya. Di urutan pertama ada Blacklist International, di urutan kedua ada Smart Omega, Onyx Filipina di urutan yang ketiga, Eco Filipina di urutan yang keempat, NXP EVOS di urutan yang kelima, Brand Esports di urutan yang keenam, di urutan ketujuh ada RC Filipina, dan di urutan yang kedelapan ada TNC PH. Jadi memang kebetulan TNC ini belum mendapatkan poin sama sekali berbanding terbalik dengan Blacklist International yang belum dikalahkan sama sekali. Namun ada beberapa match juga yang secara mengejutkan seperti Onyx Filipina yang mengalahkan RC Filipina dengan skor 2-0 tanpa balas sama sekali. Momen-momen krusial di dalam sebuah game yang akan kita bedah dan kita pelajari satu demi satu. Check this out. Oke, kita langsung aja untuk melihat inilah dia game atau match yang pertama. Ini game yang kedua by the way, jadi bukan game yang pertamanya, sorry banget. Match pertama antara RSG Filipina versus TNC PH. Dan ini adalah game yang kedua. Dan di game kali ini yang pengen gue bahas adalah pertanyaan soal Bang, worth it-an mana sih? Mahalan mana sih untuk di late game? Soal perebutan untuk Lord atau kita incar hero-nya. Dan kita bakal belajar dari sini bagaimana cara RSG Filipina untuk menutup pertandingan melawan TNC yang mampu untuk melakukan defense dan men-steal Lord-nya. Sini fight-nya 4 lawan 4 yang pertama. Ini team fight-nya agak-agak sedikit jangka panjang ya. Udah pada punya Immortal, menit ke-28. Ini late game parah, ini bener-bener late game banget soalnya. Half HP. Masih ditahan. Gak ada reset sama sekali. Cukup commit, cukup percaya diri karena masing-masing punya retribution. SD-nya di zoning sama Kenji. Dan ini sebenarnya adalah sebuah setup yang ini udah mateng banget bagi teman-teman dari RC Filipina. Kalian bisa bayangkan di sini kayak ada kotak reward manipulation yang begitu luas ya kan, dan ini menutup hampir keseluruhan cara untuk masuk ya. Mungkin ini Yasuo lolos pun karena emang dia adalah sosok Cloud yang memaksa untuk sprintnya keluar di sini. Kalian bisa lihat di sini battle spellnya udah dikeluarkan juga bagi Yasuo. Sorry, ketutupan. Tuh, udah 99 detik. Lalu yang paling penting adalah nih SD ZYZ yang dia ada di lini belakang. Dan jujur ini SD bener-bener kena zoning out sama Kenji karena Kenjinya juga ada di tempat yang sangat menjengkelkan bagi teman-teman dari TNC. Dia menutup jalan dari sini, dia menutup jalan dari sini juga sebenarnya karena emang Uranus di momen kayak gini Kenji terlalu strong. Dan sebenarnya ini secure Lord untuk RC udah di depan mata. Namun out of nowhere, belum gue hilangin, Blazing Duet, dan itulah dia Bantings. Dia ngusir dengan menggunakan heavy spin di sini. Dia ngusir karena Demon Kite yang Demon Kite sendiri adalah pemegang retribution, dan SD-nya lepas di sini karena ada Blazing Duet yang mengkocar-kacirkan Aqua, Kenji, dan memaksa teman-teman dari RSG Filipina untuk mundur ke arah belakang dan langsung melakukan sebuah retribution yang on point dari SD. Tapi lihat SD tumbang untuk 75 detik berarti tadi. 75 detik itu sekarang 75 detik yang tadi sempat tershutdown. Dan itulah poin shutdown yang mahal karena di sini Eman dalam keadaan crossbow off tank. Dan inilah yang terjadi. Semuanya tumbang, Immortal pecah, Escalera juga udah gak punya source skill yang memadai. Yasuo tumbang untuk 75 detik juga sama kayak SDZYZ, dan Bantings dia gak dikasih pulang. Serta bagaimana Escalera yang tumbang, ini jadi tersisa 2 lawan 5. Dan Lordnya langsung coba buat di clear. Lightnya bener-bener menjengkelkan sekali kepada Bantings karena dia gak ngasih recall. Dan sekalipun bisa recall, kayaknya nggak bakal bisa ada yang defense karena ya di sini posisinya wave minion di bawah didorong, top lane didorong. Keuntungan ketika kamu mendapatkan super minion dari base turret.
Dan ketika Kramnya udah terjebak sendirian, walaupun ada wave minion, Lordnya di tengah, jadi udah terlalu banyak minion juga yang hadir dari teman-teman RC Filipin, dan mereka langsung nabrak untuk ke arah base. Dan inilah dia jawaban dari Bang, worth it-an mana sih untuk mendapatkan Lord dan juga point kill. Untuk di late game sekarang entah kenapa point kill lebih penting, karena walaupun kita dapetin ke arah retribution Lordnya, namun ini deathnya terlalu lama. Dan lihat SDZYZ-nya tumbang selama 70 detik tadi. Dia pun ini masih tumbang 27 detik. Padahal tadi kita bisa melihat ada Bantings, ada Kram juga yang melakukan defense, tapi ternyata itu pun waktunya nggak cukup. Dan alhasil karena wave minion tidak bisa mendorong dirinya sendiri tanpa ada hero di sampingnya, comeback terjadi. Dan itulah dia game yang pertama bagi RSC Filipin yang bisa dibilang melakukan comeback dengan manis ketika Lordnya tersnatch sama SDZYZ. Selanjutnya untuk match kedua antara Brand Esports dan juga Echo Philippine. Di sini bisa kita lihat dari draftnya. Ini adalah line up atau layer Echo yang pertama, yang ada Carl TZ, yang ada Sanji, Yawi, Sunford, Benny Kitty. Karena layer keduanya tuh Trimartizi kan, Trimartizi dan kawan-kawan. Brand Esports, Pandora, Kylie TZ juga. Ini Carl dan Kylie TZ ini emang mirip-mirip. Dan di momen seperti ini, di momen lagi dan lagi game yang kedua menit 17, ini adalah momen untuk Brand Esports karena mereka kalah di game yang pertama kebetulan, dan mereka mencoba untuk melakukan comeback. Tapi ini adalah sebuah fight yang menurutku sangat amat mahal dari Echo Philippine. Lihat setupnya, Yawi coba buat dapetin informasi, Lordnya pun di engage lagi dan lagi ya, fight di area Lord. Ini di Filipina tuh rata-rata momennya kalau nggak di area Lord, di momen fightnya. Ini dia. Ini adalah momen dimana ketika sebuah cover yang manis sebenarnya dari View. Ini adalah The Way of Dragon yang mahal teman-teman. Karena gini, sekarang itu kan lagi zamannya Cloud ya. Dan Cloud itu menurutku bisa dikontes pakai Chow. Tapi Chow roamernya ini tuh yang bener-bener jadi cover. Sementara View di sini walaupun dengan Valentina, tapi dia melakukan tugas Chow cover dengan sangat amat luar biasa. Dia menghentikan pergerakan dari seorang Benny Kitty yang tadi dia terbang dengan menggunakan Blazing Duet dan juga sprint. Jadi otomatis nggak akan ada Blazing Duet, damage di belakangnya juga terbagi-bagi. Dan inilah dia yang terjadi ketika ada Way of Dragon yang sebenarnya tidak begitu worth it karena ini adalah View, jadi bukan sosok asli dari Chow-nya. Team fight-nya bisa dibilang terbagi menjadi dua, dan kalau misalkan teman-teman ada yang sadar, di sini adalah team fight yang ngebeli waktu. Kylie TZ ini berusaha mencuri menuju kepada base yang dimiliki sama teman-teman dari Echo Philippine. Ini celah yang begitu besar sebenarnya karena wave mininya pun berjalan di sana. Namun yang sangat disayangkan adalah ini detik ke-43. Jadi ketika Kyle itu udah hadir di area mid lane, dia dapat turret tapi dia tidak akan bisa nge-clear untuk base-nya karena wave minionnya bisa dibilang kedorong sama wave minion teman-teman dari Echo Philippine. Dan team fight-nya pun karena tidak ada Kyle TZ, tidak ada damage dealer sebagai assassin, dia yang coba untuk ngamanin ke arah turret pun ternyata tidak mendapatkan trade yang sepadan. Dia malah tumbang, dan alhasil ini sebuah decision yang pemecah team fight banget bagi teman-teman dari Echo Philippine. Yang mereka lakukan adalah mereka tidak ngambil Lordnya, mereka tidak coba untuk nge-snatch atau mencuri Lordnya, tapi mereka incar hero-nya. Dan ini menit yang ke-18, sesuai dengan yang sering kita bilang, sama kayak pembahasan tadi untuk recap atau momen di game yang pertama tadi, di match yang pertama dari teman-teman tim RC Philippine dan juga TNC Philippine, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melakukan takedown terhadap hero musuh ketimbang Lord. Dan lihat, teman-teman dari Echo Philippine dengan 17 detik Pandora yang belum muncul, dan itu cuma Jom atau Brody sendirian, mereka nggak nge-Lord. Ini sebuah decision yang menurutku juga 50-50. Ini gambling hitungannya. Kenapa? Karena Brody bisa melakukan clear wave dengan cepat, tapi yang dilakukan oleh teman-teman Echo Philippine adalah langsung targeting aja. Dan mereka punya Faramis. Udah nilai plus lah, karena Faramis, Valentina, trade dan segala macamnya kita tahu lah. Dan fight late game, Lord dicuekin, lebih mementingkan ke arah hero. Jadi kalian udah nemu jawabannya belum? Kira-kira di menit ke-18 atau menit 25 ke atas, mau ngincar hero atau mau ngincar Lordnya? Selanjutnya adalah tim yang cukup fenomenal, cukup dipandang sebelah mata, dan ternyata mereka membuktikan bahwa mereka adalah sosok yang perlu ditakutkan, Onyx Philippine, ketika berhadapan dengan tim NXP EVOS di game yang pertama. Ini adalah sebuah movement yang mungkin akan aku lebih spesifikkan kepada Super Friends dengan Selenanya. Karena jujur ini Super Friends sangat terkenal dengan Selenanya. Dia adalah pemain yang luar biasa, pemain muda, pemain pemula bahkan bahasanya. Dengan Super Friends ngamanin ke arah hero Selena, ini adalah hero power yang pertama. Yang kedua adalah menurut gue pribadi, ini rotasinya bener-bener rotasi yang oke lah. Mungkin ini rotasi Selena, tapi di poin yang gue dapatkan di sini adalah
ini rotasi yang udah lama nggak gue lihat lebih tepatnya. Karena sekarang sebagai lu menjadi mid laner, jarang banget lu mid laner tuh main ke arah Selena. Karena Selena single target, gak ada high ground defender. Karena sekarang kan rata-rata ngambilnya high ground defender. Tapi ini mungkin pengecualian karena Onyx Philippines, member barunya, member anak mudanya udah punya chemistry sendiri. Rapidut di sini dan juga Super Friends bermain dengan metode 2 roamer, dan nanti kita belum melihat item rom di sini karena sebenarnya Rapidut duluan yang udah mengamankan item romnya. Nanti bakal kita lihat untuk Super Friends ketika udah mendapatkan level yang kedua. Dan ini adalah play dengan Jungler Chow. Buat apa bang Jungler Chow? Lihat rotasinya Jungler Chow. Dia langsung masuk ke dalam ambush. Dia nggak lanjut untuk mungkin setup ke arah ke arah Kramer, karena kan rata-rata kalau misalkan kita ngeliat link, dia pasti bakal jalan ke atas untuk ngambil yang Kramer yang di bagian top lane. Tapi Sensui ternyata bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu adalah mengincar ke arah Yeli Haze. Sementara kalau misalkan teman-teman sadar, di sini ada Super Prince yang sudah ready dengan Abyssal Row yang udah level 2 juga, dan karena dia belum memiliki item roam berbeda dengan Rapidut yang sebenarnya di sini akan bermain metode 2 roamer. Dan inilah dia yang terjadi. Sensui setup, Arrow dilontarkan bareng sama slow effect dari Sensui, dan itu adalah first blood yang manis bagi Onyx Philippines. Nggak stop sampai sini karena lihat formasinya. Lihat formasinya di map. Kalau teman-teman sadar, ini dua ada di atas ya kan. Duanya di atas bergerak ke arah yang berlawanan dengan Super Friends yang ada di area bawah, dengan Rivernya yang mencoba untuk diamankan untuk seorang Nets. Dia cuma naruh trap 1, lalu dia naruh trap lagi di sisi lainnya, di bawahnya juga di rumput 2. Dan di sini adalah recall yang sebenarnya ingin dia lakukan sejak awal karena udah menit yang pertama. Ini kayak udah template banget, tapi dia nge-stop untuk recallnya, dan dia bergerak sedikit ke arah atas dengan satu macro play saja, mencari area Skelizard namanya. Ini namanya Skelizard, sebuah jungle monster yang nantinya kalau misalkan di situ ada target, mungkin H2O lebih tepatnya, karena H2O-nya kebetulan nih hokinya H2O-nya di sini, jadi nggak bakal bisa digeng. Karena kalau seandainya H2O-nya tadi ada di bawah sana, udah pasti nih yang namanya si Super Friends bakal memberikan Abyssal Row dan akan memaksa untuk setidaknya H2O ini pulang karena deket-deket untuk nanti momen-momen krusial di menit yang kedua. Dan di sisi lain Sensui-nya ini juga lagi ngambil ke arah Rock Ursa, lagi melakukan pencurian. Ya sebenarnya 2 map lah, karena Sensui dan juga Super Friends-nya kebetulan ngebuka map dan langsung recall. Tapi nggak stop sampai situ. Setelah recall, yang dilakukan adalah menuju ke arah top lane. Dan karena dia tahu nanti menit yang kedua ini adalah sebuah fight yang besar, sebuah fight yang penting, di sini langsung dia build untuk ROM item yang dire hit. Dan kita udah bisa lihat di sini tuh ada logo ROM item yang tadi sempat nggak ada kan? Tadi sempat nggak ada kalau teman-teman notice, tapi buat sekarang udah ada. Kenapa? Karena udah dilakukan rotasinya. Dan buat apa nih bang item ROM-nya diamanin sama Super Friends? Yes, ini dia jawabannya. Karena nanti di mid lane tentunya akan lebih dikendalikan sama sosok dari Rapidut dan juga dari Sensui, Chow jungler yang rotasinya juga cepat, dan dia juga kan karena build item tank. Dan buat sekarang Super Friends-nya udah bener-bener nge-cover 2 lane yang berbeda. Serta ini tidak akan bisa ada yang ngegeng ke arah bottom lane. Karena lihat pergerakan Ruby-nya. Dia menuju ke arah bottom lane, tapi dia terdeteksi oleh 1 buah trap. Dan alhasil ketika dia ingin melakukan ganking, dia langsung mundur lagi ke arah belakang karena terkena damage dan otomatis terdeteksi. Dan tentunya ini membuat pergerakan dari Super Friends, ya udah dia tinggal stay di atas, ngejagain ke arah Ryota. Dan 15 detik lagi dia bisa mengendalikan juga ke arah Turtle. Tapi di satu sisi lainnya, tentu di bagian bottom rivernya ini sangat amat aman. Karena udah ada Sensui, ada Rapidut juga, dan ada trap dari Super Friends. Ini sebuah early plan yang sangat bagus sekali dari Onyx Philippines. Karena mereka memanfaatkan sekali hero trap yang udah jarang banget untuk digunakan. Dan muncul kembali di line up dari Onyx Philippines. Anak-anak muda tuh emang kadang lebih kreatif, entah kenapa ya. Selanjutnya adalah match kedua dari hari yang kedua, yaitu adalah Echo Philippines melawan Smart Omega. Di sini yang pengen gua bahas adalah strategi. Sekarang untuk Filipina dan Indonesia ada sedikit perbedaan. Di Filipina yang gua lihat nih, karena kan gua nonton juga nih untuk pertandingan MPL Filipina. Yang namanya Julian itu mahal banget di sana. Bahkan gak ragu mereka first pick. Tapi di Indonesia, Julian itu gak begitu priority. Nah ini dia perbedaannya. Itu suatu perbedaan yang mungkin akan menjadi sebuah data juga, karena di Filipina populer banget untuk Julian ini diambil. Dan menurut gue Juliannya ini kalau ada sebuah combo yang cocok
Bang, kombonya sama siapa? Natalia. Ini dia yang dilakukan JP sama Courtesy dari early game. Ini adalah sebuah strat yang menurut gue bahkan menjijikan. Karena ini lu gimana cara melakukan counterplay atau cara melakukan penyelamatan diri ketika lu dikejar sama dua hero yang tentunya yang satu assassin, satunya juga disabler mage. Ini tentunya Natalia ngasih efek silence, terus juga ada efek stun dari Courtesy. Nah ini dia yang mau gua tunjukkan cara jalannya mereka. Lihat Echo Philippine, mereka clear cepat dan mereka langsung jalan berdua nyari target. Kayaknya siapapun bakal dia incer, bakal dia all in, dan mereka menuju kepada gold lane. Dan ini dia kombonya yang stratnya begitu menjijikan. Efek silent, nggak bisa ngedash. Itu kombonya tuh. Mau diulang? Oke, diulang ya. Yang pertama, JP. Dia ngasih efek silent. Dan ada enhance chain. Ini adalah dua combo yang udah pasti banget. Nggak bakal lu bisa kemana-mana. Walaupun lu pakai efek purify. Mungkin ya nggak juga sih. Susah sih. Sekalipun mungkin bisa digunakan flicker kali ya dengan combo kayak gini. Karena ya sebelum ada efek silent setidaknya lu bisa mundur ke arah belakang gitu loh dengan flicker. Dan setidaknya menyelamatkan diri gitu loh kalau seandainya dikejar sama dua combo strat ini. Karena emang combo ini juga kebetulan digunakan sama Geek Farm waktu Baloyski dan juga Jana Kitty itu mainin game plan di game yang pertama ngelawan Rebellion Zion. Dan ini adalah combo 3-man's gang namanya. Jadi mereka tuh berdua, mereka ini berdua, Natalia dan juga Julian ini akan berdua jalan kemana-mana. Yang penting ada satu hero lagi untuk eksekutor atau untuk pemberi damage lah. Apapun itu, whatever it call, pokoknya mereka bakal langsung ngegeng. Dan mereka akan menambahkan satu kuantitas lagi untuk mendapatkan point kill. Dan itu adalah combo dari early game sampai late game yang paling menakutkan. Ya kalian bisa coba di rank dan good lah kalau emang mau coba. Tapi ini adalah strat main tim. Jadi jangan sampai kalian merasa kalau dengan Julian dan Natalia kalian bisa menjalankan kombonya dengan rapi tanpa adanya komunikasi yang berjalan. Menurut gue itu memerlukan komunikasi banget. Karena yang kita tahu ini dua hero tipis. Jadi kalau nanti ada miskalkulasi, yang sangat disayangkan adalah kalian malah tercounterplay. Dan inilah dia bagaimana strat dari Echo Philippine dengan pick dari Julian rate-nya yang sangat amat tinggi. Selanjutnya ada match Blacklist International melawan Brand Esports di game yang pertama. Yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana pergerakan dari ini dia nih mappingnya Blacklist International yang dikendalikan oleh satu sosok Xavier. Jujur gue udah lama banget nggak ngeliat Xavier untuk scene MPL Indonesia. Dan dengan Xavier kali ini yang pengen gue lihat adalah efek dari Xaviernya, bukan bagaimana play-playnya. Karena di sini Blacklist International just being Blacklist. Mereka punya karakter play mereka selalu nempel main berlima, team fight, clear wave management, minionnya itu rapi banget. Dan ini lihat bagaimana cara Haji untuk melakukan detektor. Dia dapetin info Kylie Tizzy dan dapetin info lagi dengan ini dia Mystic Field. Yang menurut gue ini akan menjadi kunci untuk melakukan team fight. Karena Mystic Field ini lumayan cepat untuk cooldownnya, punya efek immobilize, dan membuat semua rotasi pergerakan dari Brand Esports ini apa ya, ragu-ragu kali ya. Ragu-ragu atau terhenti. Damage-nya pokoknya bener-bener gak main-main. Haji punya posisi lagi dan lagi. Downing Light, ini combo yang bener-bener mematikan banget nih Mystic Field-nya. Dan lihat siapa yang ketangkap nantinya. Lagi dan lagi. Di sini ada dua bahkan korbannya. Satu ada Kylie Tizzy, ada Pakitonya yang ketangkap. Pandoranya juga mati di sini, ketangkap juga dengan efek dari satu pergerakan Mystic Field. Dan lanjut lagi dengan banyaknya point kill yang didapatkan, mereka melakukan counterplay. Padahal sebenarnya Brand itu mencoba untuk ngerusuhin Blacklist International dengan cara mereka menabrak pergerakan dari Blacklist International. Dengan Immortal yang pecah dari Ogwen, mereka coba untuk cover, Pandoranya jump in ke arah Oheb. Ohebnya sebenarnya udah cukup tertekan, tapi dengan Time Journey, cover Alecto Final Blow, lalu ada pergerakan yang barengan. Ini kombonya mengerikan banget. Mystic Field dan juga ada Alecto Final Blow. Tuh lihat. Ini lingkarannya nyambung sama jalan lurusnya seorang Edward. Bentar, kok agak-agak gimana ya? Ini nah, view-nya maksudnya. View-nya di sini bisa dibilang tidak akan bisa maju lagi karena emang di setup seperti ini, teman-teman dari Blacklist International tentunya lebih memiliki teritorial yang
matang untuk melakukan team fight. Dan mereka juga tidak terlalu terfokus kepada Lord karena mereka tidak mengincar Lordnya. Mereka di menit yang ke-17 lagi dan lagi. Di menit yang ke-17 mereka mengincar hero-heronya. Gwen down, Pandora down, Jom juga tumbang. Jadi terlalu banyak korban jiwa di sini serta View yang terjebak di dalam lingkaran tadi. Karena dia nggak bakal bisa kemana-mana dan dia bakal dikejar terus sama Edward, bahkan dipaksa untuk mundur. Dan inilah dia sebuah play yang dibuat dari Blacklist International, padahal mereka tuh terlalu overextend, tapi mereka pede untuk ngebalikin keadaan dengan source kill yang disimpan terlalu lama, tapi ternyata terlalu worth it untuk di big fight. Yang ini hitungannya mahal tentunya bagi brand esports yang tidak bisa melakukan setup play balasan. Dan mereka tumbang 3. Selanjutnya hari yang ketiga ada RSC Filipina yang dikalahkan secara mengejutkan oleh Onyx Filipin 2-0 tanpa balas. Dan lagi-lagi Selena dari satu sosok Super Friends. Ini benar-benar menjengkelkan dan udah bener-bener langsung bikin tim RSC Filipin di sini 08 loh teman-teman, fun fact-nya. Ya kalau kalian penasaran sama gamenya, ini game yang kedua dari match yang pertama mereka. Nah ini dia cara jalan row-nya yang akhirnya kita bisa melihat secara detail dari Super Friends menuju kepada Light. Dan ini adalah 2 titik buta. Yang pertama ada rumput, yang kedua ada tembok, yang ketiga di sini juga ada rumput, dan yang keempat ini adalah batas vision untuk Light. Karena hitungannya di sini Light bisa ngelihat Dare, dia juga bisa ngelihat Sensui yang akan berjalan, tapi dia tidak bisa melihat Rapidut dan juga tidak bisa melihat Friends untuk serangan Abyssal Arrow-nya. Dan lihat apa yang terjadi, Light yang udah dapetin informasi di sebelah kanan termakan dari arrow di sebelah kiri dan First Blood diamankan. Selalu di bawah menit yang pertama Super Friends First Blood, dan dia bergerak lagi dan lagi ke area Gold Lane. Ini bener-bener rotasi template yang kayak gue bilang kan. Ini lihat dia langsung menuju kepada Gold Lane, dan dia nggak berhenti sampai sana. Dia pun tetap mencari poin-poin kill. Dan Onyx Filipin ini kombonya gue ngeri banget sih. Nih ya, di bagian mid game deh. Coba gue tarik dulu. Ini dia, mid game, menit yang ke-6, 50. Di sini adalah sebuah combo chemistry, gue bilangnya. Combo chemistry. Kenapa combo chemistry, Bang? Karena di sini Super Friends, lihat dia nahan di area rumput sini berapa lama. Dan ini adalah teman-teman dari RSC Filipin yang mencoba untuk mengambil dari area turtle-nya. Padahal hitungannya ini untuk setup awalnya mereka 3 lawan 4. Dan yang terjadi adalah Super Friends yang begitu sabar menunggu. Arrow pertama kena, tapi dia nggak mau langsung all in karena dia tahu kayaknya mendapatkan informasi sedikit bahwa di sana udah terlalu banyak member dari RSC Filipin dan Rapidut. Ini combo yang gila banget menurut gue. Ini combo yang gila banget. Ini mereka, gue nggak tahu chemistry-nya kayak gimana, tapi Super Friends sepercaya diri itu untuk memberikan Abyssal Arrow-nya dia kepada Rapidut. Dan yang dilakukan oleh Rapidut adalah menangkap Karadimon Kite. Ini udah combo yang bener-bener nyatu banget sih. Ini Rapidut dan Super Friends menurut gue nggak boleh dipisah malah untuk Onyx Filipin ya. Lihat kombonya. Tarik, connect arrow, dimakan. Demon Kite gak bakal sempat untuk menggunakan Retribution. Jangankan Retribution, untuk menghindari Abyssal Arrow aja dia gak mampu, karena dia gak punya ability tersebut. Dan lanjutannya, Super Friends udah ready dalam sebuah area ambush yang tidak dideteksi oleh siapapun. Dan dia udah bisa melakukan Abyssal Arrow ke arah teman-teman dari RSC Filipin untuk melakukan ganking selanjutnya dengan Abyssal Arrow yang on point banget. Kenji connect, kena lagi, dimakan dan hilang. Lu bisa bayangin kenapa alasannya RSC Filipin gak dapetin point kill, karena emang semua mapnya udah dikendalikan, bahkan hampir keseluruhannya ini udah jadi milik teman-teman dari Onyx Filipin. Dan itulah dia alasan kenapa Super Friends bakal bener-bener di respect ban kayaknya Selenanya untuk beberapa minggu yang ke depan. Dan match terakhir penutupan kita yaitu adalah match dari TNC Filipin dan Smart Omega, yang tentunya ini adalah rally. Apa itu rally, Bang? Ini kayak lu lari maraton, fight-nya bener-bener terjadi dan macro play-nya bener-bener mengerikan banget. Hal yang pertama pengen gua saksikan di sini adalah kedua tim ini outstanding. Itu yang pengen gua bilang. Dua tim ini outstanding. Yang pertama, Smart Omega unggul 8.000 net worth, dan untuk teman-teman dari TNC hanya mendapatkan 40.000 gold leading saja. Jadi untuk sekarang TNC under banget conditionnya. 2 kill melawan 9 kill. Ini udah pasti bakal one-sided game. Tapi yang terjadi adalah Smart Omega, mereka mencoba setup ke arah Lord. Dan ketika TNC tahu bahwa Lordnya di sini akan muncul, yang dilakukan pertama kali dari TNC adalah melakukan clear wave ke arah minion di mid lane. Lalu SD dan juga Escalera, mereka mencoba untuk melakukan baiting terhadap teman-teman dari tim Smart Omega. Ada 2 pemain
yang nantinya akan mencoba untuk ngebeli waktu dan mencoba untuk mengacak-acak pergerakan dari tim Smart Omega. Sementara sisa pemain dari TNC Filipina, mereka mencoba untuk menguasai di lini top lane, karena ini adalah sebuah celah yang mungkin mereka bisa manfaatkan dengan macro play. Lihat yang dilakukan sama teman-teman dari TNC, fokus untuk kedua pergerakannya. Top lane coba buat di-clear dengan cepat, Lordnya coba untuk ditarik-tarik, dan SD karena dia adalah Benedetta tank, dia benar-benar nge-buying time di sini. Dia coba untuk tarik Lordnya 3 untuk 2, dan di top lane kalian bisa lihat ini adalah sebuah pergerakan fight yang bisa dibilang 3 lawan 2 juga. Jadi ya teman-teman dari TNC tentu bakal lebih pede karena mereka juga punya Bantings di sana, punya Franco, dan otomatis kalau kegigit satu bisa langsung ditabrak begitu saja. Dan setelah fight di atas, yang dilakukan oleh teman-teman dari Smart Omega adalah mereka mundur menjauhi area Lord, dan mereka bisa dibilang kali ini termanuver oleh teman-teman dari TNC Filipina. Yang dilakukan sama SD adalah mereka mencoba untuk nge-clear wave minion, dan teman-teman TNC seolah-olah melakukan fake rotation yang di sini tentu bakal berfokus untuk nge-clear lagi di arah top lane. Seolah-olah tuh cuma ada Kram doang di atas, Yasuo sama Bentingsnya recall, tapi enggak teman-teman, enggak. Karena Bentings dan juga Yasuo-nya ngelanjutin rotasinya. Lihat bahkan di zoom in, dan top lane-nya itu hitungannya hancur. Yang pengen gua notes di sini, walaupun Smart Omega yang memenangkan fight-nya, adalah cara mereka melakukan defense. Yang pertama, Miko pulang. Oke. Agak sedikit freeze. What happened ini? Ini harusnya nggak freeze. Oke, di top lane kalian bisa fokus. Nih, oh emang beneran freeze ternyata dari MPL Filipina. Miko menjadi penyelamat, dan ini adalah satu momentum yang membuat Kelra juga bisa untuk pulang. Tapi sebenarnya PR untuk teman-teman dari Smart Omega adalah mereka tidak mengambil alih dari Lordnya, dan Lordnya dibiarkan begitu saja. Namun ini Miko moment banget karena dia langsung flicker, dia tarik minionnya untuk keluar, jadi Yasuo nggak bakal bisa endgame. Miko immortalnya pecah, dan tentunya ngebeli waktu bagi Kelra untuk bisa mengembalikan keadaan, melakukan defense. Dan yang dilakukan Yasuo adalah dia cuekin Kramnya. Dia tahu Kram akan ngebeli waktu, dan TNC mereka mengambil alih Lordnya dengan cepat. Bahkan mereka mengamankan Lordnya tanpa adanya kontes sama sekali. Itu adalah smart play dari TNC. Tapi di sini Omega yang mereka lakukan adalah melakukan defense dengan luar biasa. Lihat Lordnya ke atas. Gua percepat. Lordnya ke atas. Dan Kelra sempat terancam karena dia kena Renner Apathy di sini. Gue masih ingat momen ini. Yasuo snipingnya kena 3000 kalau nggak salah damage-nya. 3700. Kelra sekarat, ini yang overturn udah dikeluarkan, 2 source ultimate udah keluar, dan ini cover serta cara defense dari Smart Omega ini bisa dibilang bagus banget. Mereka udah ngeliat 3 source kill keluar dan mereka nabrak. Lihat Kelranya maju, coba buat dapetin Kram. Mereka mau lebih, angkep lagi, dan itu bener-bener mereka hitungannya gambling karena mereka udah hilang banyak banget. Dari segi turret, dari segi objektif, mereka tarik ulur untuk tim fightnya. Namun KLVJ membatalkan hal tersebut. Dan selalu tuh tim fightnya tarik ulur, tarik ulur. Smart Omega itu emang bener-bener pinter untuk counterplay kayak gini. Dia tuh selalu tarik ulur dulu, memaksa untuk musuh-musuhnya mengeluarkan source kill. Dan Smart Omega di sini menang. Kenapa? Karena mereka bener-bener berhasil untuk nge-buying time sampai dengan late game. Sampai pada akhirnya mereka lah yang memanuver pergerakan dari TNC dengan lagi dan lagi menangkap ke arah Kram, karena mereka udah membaca nih, oke Kram bakal ke atas lagi kayaknya. Dia bakal mencoba untuk melakukan split push lagi kayaknya. Dan ternyata tidak untuk kedua kalinya karena Kelra bener-bener memberikan pergerakan yang ini hitungannya membatalkan juga TNC untuk melakukan split push. 1 buat 1, Romer tukar EXP lane tentu nggak adil. Renzio-nya nutup, dipotong, dan minionnya bener-bener di clear. Kelranya ngekill Yasuo, dan itu udah pasti bakal jadi big fish atau ikan besar yang akan membawa Smart Omega pada kemenangan. Jadi itu manuvernya bener-bener mainin map banget dan macro playnya luar biasa banget. Tapi Smart Omega mereka melakukan comeback hitungannya karena sebenarnya TNC pegang kendali. Di sini tadi lihat nggak, goldnya kan beda 8.000, dan akhirnya tadi sempat dong tentunya untuk teman-teman dari TNC mengungguli dari segi goldnya, dan disusul lagi oleh teman-teman dari Smart Omega dan endgame untuk Smart Omega. Itu dia, good game. Dan untuk teman-teman yang ingin menyaksikan juga MPL Filipina, ya sebenarnya di channel YouTubeku ada, nanti akan aku breakdown satu-satu. Jadi game yang pertama, game yang kedua, dan sampai dengan game yang ketiga per harinya.
Tapi buat kalian yang penasaran sama jadwalnya, ini dia jadwal untuk minggu yang ketiga. Cukup menarik karena akan ada match pertamanya Onyx Filipina dan juga Blacklist Internasional. Tentu aku akan penasaran dan aku akan excited sekali untuk menyaksikan pertandingan tersebut karena menurutku itu big matchnya. Itu yang kutunggu-tunggu dan tentunya kayaknya udah sampai sini aja untuk video di kelas KB kali ini. Sampai jumpa lagi di recap untuk week yang ketiga nanti untuk MPL Filipina atau MPL Indonesia. Jangan lupa bahagia. Dadah.